Yang mengejutkan, salah satu bagian dalam dokumen tersebut menyebutkan jika Paula diduga mengidap HIV. Setelah proses persidangan yang berjalan penuh drama selama berbulan-bulan sejak Oktober 2024, akhirnya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi berakhir pada tanggal 16 April 2025 lalu. Yang mengejutkan, fakta-fakta di persidangan menyatakan Paula Verhoeven terbukti berkhianat dengan seorang pria berinisial NS dan juga memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tak terima disebut berkhianat dan miliki sakit serius, maka inilah pembelaan Paula terkait fakta persidangan. Fakta pertama, misteri sakit misterius Paula. Perceraiannya dengan Baim Wong sudah putusan, ternyata tak lantas membuat Paula Verhoeven bisa bernafas lega. Pasalnya, entah siapa yang membocorkan, tiba-tiba saja beredar salinan yang diduga putusan perceraiannya dengan Baim Wong tersebar luas di jagat maya. Yang mengejutkan, salah satu bagian dalam dokumen tersebut menyebutkan jika Paula diduga mengidap HIV. Mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon dinyatakan positif HIV. Hal ini pun langsung menghebohkan jagat maya dan semua langsung mempertanyakan kebenarannya. Sementara Hotman Paris Hutapea justru menyarankan Baim Wong untuk memeriksakan ulang kesehatannya jika memang rumor soal penyakit serius Paula tersebut benar. Lantas, benarkah kepergian Baim ke Penang, Malaysia selain tudingan sakit mental NPD sekaligus untuk memeriksa terkait hal tersebut? Menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Kalau benar seorang istri mengidap penyakit HIV, tentu harus dicek dulu, dicek ulang, apakah suaminya juga mengidap HIV. Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Ya solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes dan semuanya saya tes. Saya tes dan semuanya saya tes. Anda cari putusannya, di dalam putusan itu Anda nanti saya kasih tahu pada halaman berapa Anda cari sendiri bahwa ada seseorang yang mempunyai penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Seseorang yang mempunyai penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Fakta kedua, Paula kekeh akui tidak berkhianat, hanya ngobrol di dalam kamar. Selain soal misteri penyakit yang tidak bisa disembuhkan, fakta persidangan juga menyatakan Paula Verhoeven terbukti berkhianat cinta dengan pria berinisial NS yang juga merupakan sahabat Baim Wong. Hal ini membuat ibu 2 anak tersebut dinyatakan sebagai istri yang tidak patuh kepada suami atau nuyus dalam istilah hukum Islam. Tidak tinggal diam, Paula pun menegaskan tudingan jika dirinya berkhianat adalah tidak benar, bahkan hingga menangis dan melaporkan ke Komisi Yudisial. Lantaran tidak ada bukti-bukti sahih yang memperkuat dalil tersebut. Ia pun mengaku hanya curhat di dalam kamar yang pintunya tidak dikunci dengan NS. Sayangnya hingga hakim mengetukkan palu, sosok NS yang bisa menjadi saksi kunci justru tak jua muncul memberi keterangan di persidangan.
dan menghilang hingga saat ini. Dia membantah, tetap membantah, tapi dari bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa indikasi bahwa dia itu masuk pada kriteria berselingkuh. Tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Tentang CCTV yang masuk di kamar itu, laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya. Aku ini memang sedang belajar. Saya makanya nggak tahu banget ilmu agama. Saya sedang belajar. Memang salah gitu. Makanya saya minta maaf. Memang bukan muhrim, betul. Saya banyak banget kekurangan di situ. Saya nggak tahu bahwa ternyata ngobrol berduaan gitu satu ruangan. Menurut saya nggak boleh lah, karena kita sudah tahu bahwa misalnya laki punya istri, yang perempuan punya suami. Janganlah kita kemudian masuk ke kamar ngobrol berduaan dengan pintu tertutup, apalagi pintu terbuka aja kalau berduaan lebih baik tidak. Lebih baik dia ngomong di luar. Termasuk juga misalnya berbicara dengan pihak lain tanpa seizin suami dan tidak ada kepentingan apapun, maka masuk kategori daripada perselingkuhan. Selingkuh itu paling medianya ya bisa ngobrol lewat langsung, bisa lewat chat. Fakta ketiga, Hotman Paris sebut tak ada unsur perzinahan. Pihak Baim tegas bahwa Paula berkhianat. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan jika Paula Verhoeven secara sah terbukti berkhianat dengan pria lain dan Nuyus, sontak menjadi sorotan dan juga dikritisi oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman, sangat berat proses dan juga pembuktian berselingkuh di mata hukum karena harus ada saksi yang melihat mereka berhubungan. Sementara jika keduanya hanya kedapatan berduaan dan curhat, maka hal itu belum membuktikan terjadinya perselingkuhan. Ada yang harus saya buktikan. Kalau memang salah, saya harus membuktikan. Dalam hukum itu tidak ada. Di dalam undang-undang, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, hanya ada alasan berzina. Kalau saya tanya Paula, jawaban Paula ini nih. Bagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama. Tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Semuanya sudah terungkap bahwa memang apa yang saya sampaikan, terjadi perselingkuhan itu terbukti secara sah dan sempurna di persidangan ini. Fakta keempat, Paula akui ganti nama Niko di kontak HP karena tak mau Baim salah paham. Di sisi lain, publik juga menyoroti blunder yang dilakukan Paula Verhoeven yang mengganti nama kontak NS di HP-nya menjadi nama seorang perempuan. Namun Paula lagi-lagi berdalih penggantian nama itu dilakukan semata-mata untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin muncul di kemudian hari. Kenapa diganti nomor teleponnya? Aku sudah menjelaskan. Karena tidak mau terjadi salah paham. Kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Penyebabnya kita nggak tahu, tapi bahwa perilakunya seperti itu artinya itu sesuatu yang tidak, menurut saya, kalau secara moral ya tadi tidak jujur.